Selamat siang, nama saya Nahara Miska Al-Harismi dari Fakultas Psikologi UNJ tahun 2025. Nama Miss siapa ya? Saya Miss Oris. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana job desk pekerjaan terapis? Oke, sebelumnya saya Miss Oris. Saya salah satu terapis yang bekerja di Hoki Kids Sabang Duren Sawit ini. Pertanyaan tadi apa? Job desk ya? Iya. Oke, kebetulan saya seorang tenaga terapis di bidang fisioterapis. Jadi saya adalah fisioterapis. Job desk saya apa? Job desk saya membantu untuk meningkatkan kemampuan fungsional anak. Pada anak mana? Pada anak yang berkebutuhan khusus. Pada anak yang kemampuan fungsionalnya kurang. Kondisi-kondisi tertentu seperti cerebral palsy, anak telat jalan, anak tidak bisa merangkak, anak dengan gangguan kekuatan otot gitu. Salah satu tugasnya apa? Mengintervensi atau memberikan sebuah latihan untuk meningkatkan koordinasinya, untuk meningkatkan keseimbangannya, serta untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya, terutama pada milestone-nya. Jadi anak bisa berjalan, anak bisa mandiri, bisa pegang minum sendiri, makan sendiri, seperti itu. Terutama sebenarnya di bagian milestone sih, sampai anak bisa berjalan. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Miss. Pertanyaan yang kedua adalah apakah terapis mempunyai etika yang mengatur? Contoh kode etiknya itu seperti apa ya? Oke. Saya seorang fisioterapis dan juga bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Contohnya ada okupasi terapis, ada terapi wicara. Di Hoki Kids ini ada fisioterapis, ada okupasi terapis, dan juga ada terapi wicara. Kami sama-sama mengintervensi anak berkebutuhan khusus dan kami saling bekerja sama satu sama lain. Untuk perihal etiknya pasti ada. Kalau dari fisioterapi sendiri, kami diatur oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia, oleh IFI. Nah, dari IFI ini tentu memberikan beberapa etik, contohnya menjaga kerahasiaan pasien, menjaga data dan juga kondisi pasien supaya kita tidak sebarluaskan. Kedua, menjaga keselamatan, memberikan profesionalisme tentunya dengan yang baik dan tidak ada tindakan diskriminasi. Kayak gitu sih contohnya. Jadi kita memang punya etik untuk harus profesional dan berintegritas terhadap klien atau pasien kami. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, kenapa sih terapis itu perlu memiliki kode etik yang mengatur? Kenapa? Karena menurut saya perlu ya. Karena kalau tidak ada etik yang mengatur, seorang terapis bisa bertindak semaunya. Bahkan kita tuh diatur juga dengan adanya surat tanda registrasi atau surat izin praktek. Nah, kalau nggak ada itu, beberapa terapis tidak memenuhi syarat itu, tapi dia melakukan kompetensi atau melakukan intervensi yang seharusnya harus ada surat tanda registrasi dulu dong, kayak gitu. Itu salah satu etik ya. Jadi dia harus melewati beberapa fase gimana kita sih mau mengintervensi, kita mau bekerja kalau etiknya nggak dilakuin. Itu. Terus kedua, kita sama-sama menjaga hak dan martabat pasien juga atau klien juga. Kalau misalnya itu nggak ada, ya kita sama-sama melindungi lah, pasien merasa aman sama kita juga merasa kita sudah memberikan tindakan yang profesional terhadap mereka, kayak gitu sih. Hak-haknya terjaga, keselamatan pun juga terjaga. Tapi ada nggak sih perbedaan kode etik antara terapis dengan dokter atau kayak profesional psikologi lain? Oke, rata-rata sama. Ada beberapa kurang lebih sih sama sih. Mungkin perbedaannya ya terhadap tindakannya aja. Sebagai contoh ya, contoh fisioterapi terhadap terapi wicara nih. Nah, contoh lagi terhadap psikologi. Kalau psikologi kan dia memang ada yang beberapa melakukan intervensi kan, cuman lebih banyak untuk melakukan pemeriksaan. Kalau contoh fisioterapi sendiri, kami kan memegangnya ranahnya pada motorik ya, pada motorik atau pada area tubuh. Sedangkan kalau wicara juga, tapi dia concernnya kan di mulut ya. Jadi tindakan etiknya itu yang berbeda ya paling dalam penanganan intervensinya kayak gitu. Tapi secara global menjaga hak martabat pasien, menjaga profesionalisme suatu tenaga kesehatan itu kurang lebih sama sih semuanya. Itu yang membedakan di intervensi kami sih. Untuk selanjutnya itu, kalau pada bidang terapis biasanya isu pelanggaran kode etik apa yang sering terjadi?
Kalau pada terapis, yang pertama tentunya pembocoran data dan kondisi ya. Ada itu sih. Yang kedua mungkin adanya tindakan pelanggaran, contohnya tidak mempunyai surat tanda registrasi. Biasanya itu mereka melakukan intervensi tapi tidak punya surat tanda registrasi. Yang ketiga bisa aja mereka melakukan diskriminasi atau menjanjikan hal yang tidak pasti kepada klien. Itu salah satu etik juga loh. Jadi terapis menjanjikan hal-hal yang manis padahal itu tidak sesuai gitu. Kita tidak boleh menjanjikan. Kita harus berprogres sesuai dengan potensi kita masing-masing gitu. Kita sama-sama berusaha. Itu sih, dan adanya tindakan diskriminasi tentunya ya. Beberapa pasti ada. Kalau untuk kayak gitu, sanksi yang diberikan biasanya apa, Miss? Oke, untuk sanksi biasanya yang saya tahu ini, pertama dibekukannya atau diberhentikannya surat tanda registrasi ketika dia punya STR sendiri atau surat izin praktek. Yang kedua, ya dia bisa diberhentikan dari seluruh pekerjaannya. Jadi dari ikatan ini pasti akan bernaungan dengan klinik tumbuh kembang lainnya untuk atas ini terapis ini tidak bisa bekerja, itu diberhentikan sih, itu sanksi sih. Dan sanksi sosial pun juga pasti dapat kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Miss, apakah Miss pernah ngerasain kode etik kode etik itu justru menyulitkan Miss sebagai terapis ataupun orang biasa, misalnya mau melakukan sesuatu tapi terhalang kode etik tersebut? Enggak sih, sejauh ini enggak, karena memang kita semuanya prepare sih ketika kita mempunyai suatu layanan dan mau memberikan layanan kepada orang, kepada pasien atau klien, pasti kami harus mempersiapkan dulu. Memang tidak langsung ya, pasti kita sebelum kerja pasti kita ngeliatin tahap-tahap, kita ada uji kompetensi, kita ada segala macam buat dapetin registrasi. Itu salah satu buat pemenuhi kode etik. Itu enggak sih, dan juga itu justru menjaga kita biar kita bisa berkualitas dan berprofesional dalam bekerja. Integritas kita bisa terjaga sih adanya etik. Pertanyaan terakhir, apakah Miss pernah nih ngalami selisih paham sama klien? Terus bagaimana cara Miss menghadapinya? Selisih paham pasti. Cara menghadapinya dihadapi dengan baik sih, diajak bicara, ditemukan solusinya, pasti tentunya ada solusi sih satu sama lain. Dari pasien atau klien maunya gimana, dari kami maunya seperti apa, ya kita ambil jalan tengahnya. Yang penting kita tetap berpacu pada etik. Kita harus profesional dan tidak boleh ada tanda-tanda diskriminasi. Itu sih yang harus dijaga, karena kalau kita ngelakuin sesuatu, contoh ya, kita keluar dari etik, kita emosi, kita ngadepin klien, kita emosi, itu kan keluar dari etik kan. Kalau kita nggak berpegang teguh terhadap kode etik dalam terapis, dalam bidang kerja. Oke, selamat malam Ibu Tari. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk kami mewawancarai demi memenuhi tugas filsafat kami. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Naira Miska Laurismi dari Fakultas Psikologi UNJ tahun 2025. Bersama rekan-rekan saya ada Diva, Syafati Tania, dan juga Kayla. Untuk Ibu boleh diperkenalkan diri dulu. Persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Naya. Perkenalkan, saya Sri Lestari atau biasa dipanggil Tari. Sehari-hari bekerja sebagai dosen Fakultas Biologi di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Pernah ke Purwokerto? Saya belum pernah. Oke, next time main ya. Bagaimana job desk dari dosen? Oke. Kalau dosen itu sebenarnya hanya memenuhi 3 tridharma ya, istilahnya itu tridharma perguruan tinggi. Jadi kami memiliki 3 job desk utama. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan itu biasanya kami mengajar, membimbing mahasiswa, kemudian melakukan seminar mahasiswa seperti itu. Itu bagian dari mengajar ya.
praktikum seperti itu. Kalau di kami di biologi kan biasanya ada mata kuliah eksak sehingga perlu praktikum. Itu yang pertama, pendidikan. Kemudian yang kedua itu penelitian. Nah, di penelitian ini biasanya dosen juga melakukan riset untuk pengembangan profesinya seperti itu. Biasanya terkait dengan riset interestnya atau bidang ilmunya seperti itu. Selain itu juga publikasi ya. Jadi nanti riset itu outputnya bisa haki, bisa publikasi seperti itu. Atau apa namanya menghasilkan alat dalam bentuk prototipe misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Jadi selain kami sebagai dosen, selain mengajar di kampus, melakukan penelitian atau riset, itu juga diharapkan mampu apa namanya ya, mendeliver hasil-hasil penelitiannya itu dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Harapannya riset-riset yang dihasilkan itu bisa memecahkan semua permasalahan yang ada di masyarakat sehingga bisa membantu masyarakat untuk lebih baik lagi, lebih sejahtera seperti itu. Pertanyaan yang kedua itu, apakah dosen mempunyai etika yang mengatur? Contoh kode etiknya itu seperti apa ya? Kalau kode etika pasti ada ya Mbak ya, karena kan kalau kita hidup dengan sesama dengan mahasiswa, misalkan seperti itu kan kita juga harus ada etikanya ya, dengan misalkan menghormati hak mahasiswa seperti itu. Jadi kalau misalkan mahasiswa berpendapat, itu kami harus mendengarkan, kemudian juga tidak melakukan kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apapun, kemudian memberikan penilaian yang objektif, misalkan itu yang etika terhadap masyarakat, apa namanya mahasiswa. Selain itu juga terhadap sesama dosen, misalkan rekan kerja, itu kan kita juga harus saling menghormati ya untuk menjaga hubungan profesionalitas seperti itu. Jadi menghargai hak kekayaan intelektual teman sejawat seperti itu. Selain itu juga biasanya mematuhi peraturan, memenuhi perundang-undangan, berkontribusi terhadap pengembangan institusi itu kan juga termasuk etika ya. Dan yang paling penting itu etika bagi dosen itu adalah menjunjung tinggi kejujuran akademik, Mbak. Jadi tidak plagiat seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa dosen mungkin yang melakukan riset seperti itu, kemudian melakukan plagiasi, menyebarkan sesuatu yang salah, misalkan seperti itu. Nah, itu melakukan riset yang tidak jujur, misalkan seperti itu kan bagian dari kadang-kadang kan mungkin kaitannya misalkan ada yang bayarin nih kayak gitu. Jadi harus penelitiannya harus seperti ini loh kayak gitu. Nah, kita ngikut aja padahal hasil penelitiannya nggak seperti itu. Jadi kita harus tetap menjunjung apa namanya menjunjung tinggi kejujuran akademik seperti itu. Jadi apa namanya itu mungkin yang kalau di ini apa terkait dengan etika di pekerjaan kami sebagai dosen. Iya, memang kejujuran itu emang sangat penting untuk di akademik ini ya Ibu ya. Betul. Baik, terima kasih Naya, terima kasih juga Betari. Sebenarnya perkenalkan saya Diva. Untuk pertanyaan berikutnya, kenapa sih Bu dosen itu perlu memiliki kode etik yang mengatur? Kenapa harus ada etika? Kenapa harus ada kode etik? Yang pertama untuk menjaga integritas dan profesionalisme, pasti ya. Jadi kalau kita paham apa namanya kode etik itu akan membuat seorang nggak hanya dosen, apapun profesinya itu akan memahami batasan moral dari perilaku profesionalnya dalam menjalankan tugas tersebut. Karena misalkan tanpa kode etik keputusan itu bisa subjektif atau terkait dengan kepentingan pribadi. Anakku tak nilai bagus misalkan padahal dia mahasiswa belum tentu bagus misalkan. Jadi harus misalkan dosen itu harus memberi penilaian yang benar-benar objektif bukan karena kedekatan pribadi seperti itu. Jadi untuk menjaga integritas dan profesionalismenya itu etika itu penting seperti itu. Kemudian juga yang pasti untuk melindungi
apa ya, kepentingan ya, meningkatkan kepercayaan dan citra profesi seperti itu. Jadi kalau misalkan biasanya kalau misalkan oh ini dosen ini profesional kok nggak melakukan hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Jadi biasanya di masyarakat itu juga akan lebih di apa kalau di Jawa itu istilahnya digugu kayak gitu, dipercaya seperti itu. Jadi jadi itu kan juga untuk apa namanya kewajiban kami untuk memenuhi tanggung jawab sosial seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah ada perbedaan kode etik antara dosen dengan tenaga didik lain, misalnya dengan guru atau staf pendidikan lainnya? Kalau dengan guru saya rasa sama, karena sifatnya kan kalau guru dan dosen itu sebenarnya tugasnya sama ya, menghasilkan apa namanya mahasiswa-mahasiswa yang nanti lulus dengan kompeten seperti itu. Kalau untuk tenaga kependidikan juga mungkin hampir sama lah saya rasa untuk apa namanya kode etiknya intinya kan kode etik itu intinya bagaimana kita saling menghormati, kemudian menjaga transparasi penilaian, misalkan seperti itu kan bagian dari kode etik juga. Perkenalkan, nama saya Syafa. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada bidang dosen atau tenaga didik, isu pelanggaran kode etik apa yang biasanya terjadi? Pelanggaran kode etik yang paling banyak terjadi mungkin plagiat ya. Jadi entah itu self plagiarisme. Jadi kita misalkan melakukan riset, kemudian mempublikasikan, kemudian kita memplagiat hasil publikasi kita sendiri seperti itu. Itu bagian apa namanya salah satu contoh yang banyak dilakukan ya, plagiat terkait dengan apa namanya plagiarisme kalau untuk pelanggaran etik atau mungkin juga yang sedang marak ini PPKS misalkan seperti itu ya. Nah, itu kan juga banyak meskipun banyak kampus-kampus yang menutupi tapi apa namanya? Banyaklah entah itu dosen laki-laki terhadap dosen perempuan rekan sejawatnya atau terhadap mahasiswanya karena di situ ada relasi kuasa misalkan seperti itu. Jadi apa namanya? Itu mungkin contoh-contoh apa namanya? Bagaimana kode etik itu pelanggaran kode etik atau misalkan yang sesimpel memberi nilai yang bagus pada apa namanya pada mahasiswa yang cantik atau yang ganteng karena kedekatan pribadi itu kan juga sudah pelanggaran etik seperti itu. Jadi tidak objektif dalam memberi nilainya misalkan seperti itu atau dalam memberi evaluasinya seperti itu. Apakah sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik tersebut? Kalau sanksi yang banyak itu yang seperti contoh di Lampung misalkan karena benar-benar terbukti dia melakukan plagiarisme, dia diturunkan dari jabatannya, yang dari profesor diturunkan kembali seperti itu. Atau kalau yang misalkan karena pelanggaran PPKS misalkan seperti itu dapat teguran atau kalau beberapa kasus di kampus kami itu dilarang membimbing seperti itu selama 2 semester misalkan seperti itu atau kalau personelnya laki-laki dilarang membimbing perempuan, kalau personelnya perempuan dilarang membimbing laki-laki, misalkan seperti itu, atau melakukan proses pembimbingan di apa namanya di tempat terbuka, misalkan seperti itu. Jadi memang ada teguran lah ya, teguran atau sanksi akademis lain seperti itu. Terima kasih Ibu Tari. Perkenalkan, nama saya Kayla Priski. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu pernah berselisih paham dengan mahasiswa? Jika pernah, cara menghadapinya gimana nih Bu? Berselisih paham itu gimana? Eh eh ber Kalau berdiskusi, iya. Kalau berselisih paham, biasanya berselisih paham itu berantem gitu maksudnya? Atau gimana? Atau, Yes. Iya Bu, kayak beda pendapat gitu. oh kalau beda pendapat dalam diskusi itu hal yang wajar ya. Karena saya biasanya suka mendengarkan apa
bagaimana mahasiswa itu berpendapat seperti itu. Biasanya saya dengarkan dia ngomong sampai selesai meskipun menurut saya itu nggak pas misalkan seperti itu. Jadi pernah seperti itu dan biasanya kalau pernah kejadian seperti itu ya nanti kita cari jalan tengah. Kalau menurut pendapat kalian seperti ini dan menurut pendapat saya seperti ini kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana jalan tengahnya? Seperti itu paling. Jadi didiskusikan kembali solusinya. Baik Ibu, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada kesulitan yang dihadapi ketika menjadi dosen terkait dengan kode etik? Misalnya ingin melakukan sesuatu tetapi terhalang oleh kode etik tersebut. Kalau menurut saya, sepanjang kita lurus-lurus aja ya, nggak ada ini sih Mbak, karena menurut saya kode etik itu justru menjadi guideline bagi dosen ataupun profesi yang lain itu untuk berada di jalurnya seperti itu. Jadi supaya kita tidak melanggar sanksi sosial nanti juga tidak dapat dan seterusnya seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau nggak apa namanya? Kalau misalkan ada kode etik itu ada kan untuk membuat sesuatu itu atau suatu profesi itu berjalan dengan baik seperti itu kan. Karena nanti kalau yang ingin dicapai kan tentu profesionalisme kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sepanjang yang saya lakukan seperti itu, saya belum pernah melakukan sesuatu terus kok kayaknya ini nanti bertentangan dengan etik deh kayak gitu. Jadi sepanjang kita lurus atau melakukan sesuatu hal yang benar, ya nggak masalah, tidak akan melanggar kode etik seperti itu. Oke Ibu Tari, terima kasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama. Jadi terakhir nih ya, kalau menurut ini apa tanpa etika atau tanpa kode etik, pekerjaan itu hanya jadi rutinitas saja, Mbak, ya. Tapi dengan etika, pekerjaan itu akan menjadi pengabdian yang bermartabat.